Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Bambang Subagio selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan terkait analisis gaya kepemimpinan tokoh dunia. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, di sini ada Feral Arnold Lokopesi, lalu ada Eri Aprilia, dan ada Dwi Juliana Hutasoid. Yang pertama, latar belakang dari pembahasan kita pada hari ini yaitu kunci kepemimpinan adalah pengaruh yang dimiliki seseorang dan akan mengakibatkan pengaruh bagi orang yang hendak dipengaruhi. Gaya kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang partisipatif dan mampu berkonsultasi dengan kelompok tentang masalah yang ada dalam organisasi atau lembaga mereka. Sedangkan gaya kepemimpinan visioner menekankan pemimpin untuk memiliki kemampuan dalam menentukan arah masa depan melalui visi, sebab gaya kepemimpinan tersebut didasarkan oleh tuntutan perubahan zaman yang semakin berkembang secara intensif. Pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi dan analisis gaya kepemimpinan tokoh dunia. Yang pertama, kelompok kami di sini mengambil salah satu contoh tokoh, yaitu Presiden Korea Selatan pada periode 2017 hingga 2022, yaitu Moon Jae-in. Beliau menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Dalam perjalanan karirnya, sebelum menjadi seorang presiden, beliau berprofesi menjadi seorang pengacara di lembaga penelitian dan pelatihan hukum dengan menyelesaikan beberapa kasus besar mengenai hak asasi manusia dan sipil. Pada tahun 2012, Moon Jae-in mencalonkan dirinya sebagai seorang presiden. Namun, hasil akhirnya ia memperoleh suara yang lebih sedikit sehingga beliau dinyatakan kalah. Pada pemilihan presiden di tahun 2017, beliau resmi menjabat sebagai Presiden Korea Selatan. Melalui gaya kepemimpinan demokratisnya, beliau kerap menerapkan beberapa pendekatan inklusif dan partisipatif dalam menyelesaikan berbagai konflik yang sedang terjadi. Hal tersebut berdasarkan kebijakan luar negeri. Dalam perdamaian di semenanjung Korea, peran aktif Moon Jae-in dalam mendukung hak asasi manusia, serta upaya dalam mendukung proses hukum secara penuh terhadap penanganan kasus pelanggaran korupsi yang melibatkan mantan Presiden Korea Selatan. Selanjutnya, di sini kelompok kami mengambil salah satu tokoh dari sektor bisnis swasta yaitu Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg merupakan pendiri Facebook dengan gaya kepemimpinan visioner. Sebagai pemimpin visioner, penerapan visi panjang kerap diterapkan oleh Mark untuk mengembangkan perusahaan Facebook menjadi sebuah jaringan yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia dan memperluas jangkauan layanan serta interaksi antar pengguna. Lahirnya, beragam inovasi menjadi upaya dalam mengembangkan suatu program. Dilihat dari perkembangan FaceMesh menjadi Facebook, serta kelengkapan berbagai fitur yang dapat memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi dengan jangkauan yang lebih luas. Keterlibatan para pengguna dalam setiap keputusan yang diambilnya maka membukakan sebuah jalan ke tercapaian sebuah visi perusahaan. Hal itulah yang menjadikan Facebook sebagai perusahaan teknologi terbesar dunia saat ini. Yang selanjutnya, di sini kami akan melihat peran dan manfaat dari setiap tokoh yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila dilihat dari konteks pemerintahan, gaya kepemimpinan demokratis sebagai upaya peningkatan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak di dalamnya, khususnya dalam kebijakan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik. Melalui peranan tersebut, manfaat yang dapat diraih oleh Korea Selatan pada masa kepemimpinan Moon Jae-in ialah terciptanya keberhasilan dalam penerapan kebijakan-kebijakan baru, serta terciptanya kejelasan visi negara dan terbentuknya transformasi arah yang jelas bagi pembangunan, sebagai elemen kepemimpinan yang visioner. Lalu, apabila kita lihat berdasarkan konteks bisnis swasta, maka Mark Zuckerberg memiliki visi besar untuk menghubungkan manusia di seluruh dunia dan membangun komunitas yang lebih terbuka melalui perusahaan yang dibangunnya, yaitu Facebook. Sehingga, beliau terus mendorong perubahan dan inovasi dalam organisasinya. Sejalan dengan gaya kepemimpinannya, Mark menggabungkan unsur demokratis, yaitu melibatkan seluruh karyawannya dalam proses pengambilan keputusan. Maka tercipta proses pengambilan keputusan yang lebih terarah dan meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam upaya mencapai visi perusahaan. Selanjutnya, kami akan melihat kelebihan dari para tokoh yang pertama yaitu Moon Jae-in. Selama masa kepemimpinannya, dalam menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, Moon Jae-in mampu melahirkan berbagai keberhasilan penerapan kebijakan baru di Korea Selatan.
Yang pertama yaitu kebijakan NSP atau New Southern Policy, yaitu bentuk hubungan kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara sebagai upaya untuk membangun kemitraan dalam berbagai bidang. Lalu yang kedua yaitu kebijakan reunifikasi di Semenanjung Korea. Kebijakan Persatuan Semenanjung Korea melalui upaya reunifikasi berhasil diterapkan, salah satu faktornya dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Moon Jae-in melalui aksi partisipatif serta dukungan penuh masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu penerapan kebijakan IDCAPA. Dalam upaya menghadapi COVID-19, pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan IDCAPA dengan tujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat serta mencegah terjadinya penyebaran. Selanjutnya, kelebihan dari tokoh Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg memiliki kelebihan yaitu dalam kejelasan visi dan cita-cita perusahaan. Mark Zuckerberg berhasil menginspirasi seluruh bawahannya melalui visi yang jelas terhadap cita-cita perusahaan yang beliau bangun. Secara lebih lanjut, Mark secara jelas mendefinisikan tahapan yang lebih perlu dilakukan dalam upaya mencapai sebuah tujuan. Lalu yang kedua yaitu melahirkan inovasi. Perubahan sistem wawancara dalam memilih karyawan sesuai dengan budaya yang diterapkan. Kursus pelatihan intensif yang diberikan kepada seluruh karyawan serta adanya kebebasan dalam memilih proyek sesuai bidang yang diminati. Inovasi metode tersebut dapat melahirkan kekuatan, keberanian, serta kebebasan karyawan dalam memilih tindakan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu keterkaitan prinsip-prinsip kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan tokoh. Yang pertama, kita lihat dari gaya kepemimpinan Moon Jae-in. Yang pertama ada prinsip integritas. Pada tahun 2017, Presiden Moon Jae-in memberlakukan kebijakan anti korupsi serta memimpin reformasi pemerintah. Perilaku tersebut mencerminkan adanya penerapan prinsip integritas dan komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip empati. Moon Jae-in kerap memperhatikan dan menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dengan demikian menunjukkan kemampuannya dalam berperilaku empati. Lalu prinsip yang ketiga yaitu prinsip keterbukaan dan komunikasi efektif. Jalinan komunikasi publik seringkali dilakukan oleh Moon Jae-in melalui berbagai saluran, dan keterbukaan kerap ditunjukkan dalam proses pengambilan keputusan pada masa itu. Lalu prinsip yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan kolaboratif. Moon Jae-in dalam mengatasi kasus pandemi COVID-19, beliau melakukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal tersebut menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang mampu mengendalikan penyebaran virus dengan baik. Lalu prinsip yang terakhir yaitu prinsip kepemimpinan berbasis nilai. Dapat dinilai dari lahirnya perjuangan dalam upaya perdamaian konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara di masa pemerintahan Moon Jae-in. Selanjutnya, kita dapat melihat dari gaya kepemimpinan Mark Zuckerberg. Prinsip yang pertama yaitu prinsip integritas. Dalam kasus pelanggaran privasi dan keamanan Facebook pada tahun 2018, sebagai seorang pemimpin, Mark bertanggung jawab penuh dalam upaya peningkatan perlindungan data para pengguna. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip kepemimpinan berbasis nilai. Penerapan konsep nilai-nilai keterbukaan dan kebebasan berbicara yang diterapkan dalam budaya kerja di perusahaan Facebook mencerminkan sikap seorang pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat. Lalu prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip kejelasan visi dan tujuan. Hadirnya berbagai rencana dan inovasi yang dikembangkan, seperti upaya beliau dalam mengembangkan teknologi drone dan satelit yang ditujukan bagi orang-orang yang belum terkoneksi oleh internet. Lalu pembahasan selanjutnya kami akan melihat keterkaitan antara gaya kepemimpinan dengan prodi administrasi pembangunan negara. Berdasarkan peran serta gaya kepemimpinan demokratis ala Moon Jae-in dan gaya kepemimpinan visioner ala Mark Zuckerberg, apabila keduanya dikaitkan dengan prodi APN, maka keduanya memiliki keterkaitan sangat erat, khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada pembangunan negara. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan gaya kepemimpinan visioner, maka mampu membantu dalam proses perumusan visi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta memotivasi dan mengarahkan aparatur negara dalam proses mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, keterkaitan antara kedua gaya kepemimpinan tokoh tersebut dengan program studi APN, apabila dilihat dari gaya kepemimpinan demokratis, maka dapat berpengaruh terhadap pembangunan kolaboratif dan kerjasama dalam bekerja antar berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan negara, yaitu khususnya masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Lalu, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan hari ini, yaitu
Gaya kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang partisipatif dan mampu berkonsultasi dengan kelompok organisasi. Gaya kepemimpinan demokratis ala Moon Jae-in menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan seperti integritas, empati, komunikasi yang terbuka dan efektif, kepemimpinan yang bernilai, serta kepemimpinan yang berkolaboratif. Pendekatan yang diimplementasikan oleh Moon Jae-in juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Lalu, kepemimpinan visioner yaitu merupakan kepemimpinan yang memahami konsep, karakteristik, unsur, tujuan, dan kewajiban yang sama. Mark Zuckerberg sebagai pimpinan perusahaan Facebook menerapkan gaya kepemimpinan visioner di mana prinsip-prinsip kepemimpinan diterapkan seperti integritas, kepemimpinan berbasis nilai, dan kejelasan tujuan. Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi cara seseorang untuk memimpin. Agar bisa mengembangkan gaya kepemimpinan yang demokratis dan visioner, tentunya seorang pemimpin perlu memiliki beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, adanya visi, misi, dan tujuan bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Lalu, penerimaan dari seorang pemimpin terkait pendapat yang dikeluarkan baik dari pihak internal maupun eksternal suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu seorang pemimpin tak bisa lepas dari tanggung jawab, maka seorang pemimpin diperlukan keberanian untuk mengambil sebuah resiko dan berani untuk membangun suatu kemajuan bagi organisasinya. Sekian presentasi yang dapat diberikan oleh kelompok kami terkait gaya kepemimpinan tokoh dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.